Merebaknya virus corona berdampak kepada sektor kesehatan. Bukan hanya itu, sektor perekonomian dan pendidikan juga terkena dampaknya. Nah, pada sektor perekonomian terjadi krisis yang sangat besar. Karena pada saat pandemi seperti ini, perekonomian negara kita sangat terdampak. Misalnya, banyak PHK dan pengangguran yang meningkat. Untuk itu, kelompok kita akan membahas masalah peningkatan kemiskinan yang terjadi di daerah Kuningan, Jawa Barat. Oke, di sini saya akan membahas masalah latar belakang dari kemiskinan terlebih dahulu. Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks yang terjadi di Indonesia, sehingga menjadi prioritas pembangunan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 juga terdapat masalah kemiskinan. Nah, disebutkan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Program pembangunan di Indonesia yang dilakukan selama ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memprioritaskan terhadap upaya dalam mengentaskan kemiskinan. Berbagai upaya dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Salah satu program yang telah dilakukan adalah bantuan rehabilitasi sosial Rutilahu, rumah tidak layak huni, yang diperuntukkan bagi penduduk tidak mampu untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah guna memperbaiki tempat tinggalnya. Fakir miskin dan masyarakat tidak mampu berhak untuk mendapatkan tempat tinggal yang layak huni serta lingkungan yang sehat. Karena hal ini sesuai dengan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011. Di dalam pasal 3 terdapat penanganan fakir miskin berdasarkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2017 tentang rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni dan sarana prasarana lingkungan. Dijelaskan bahwa rumah tidak layak huni adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat dari segi kesehatan, keamanan, dan sosial. Program Rutilahu ini tidak terkecuali dilakukan di Kabupaten Kuningan. Pemerintah daerah berupaya untuk mengatasi permasalahan utama yang terdapat di Kabupaten Kuningan, yaitu masalah kemiskinan. Apalagi kemiskinan di daerah Kuningan itu sekarang meningkat akibat adanya COVID-19 ini. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengungkapkan dampak pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mengakibatkan sejumlah kota atau kabupaten mengalami peningkatan kemiskinan, salah satunya Kabupaten Kuningan. Di Kabupaten Kuningan, angka kemiskinan mengalami peningkatan berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuningan. Kemiskinan naik sekitar 3,5%. Menurut Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kuningan, Dudi Budiana, data dari BPS tahun 2019, persentase penduduk miskin 11,41% dari jumlah penduduk Kuningan, yaitu 1.080.804 jiwa. Tahun ini, akibat pandemi diperkirakan naik jadi 15%. Jadi, ada penambahan 3,5% atau 38.801 warga miskin baru akibat pandemi COVID-19. Salah satu faktor terbesar yang mengakibatkan bertambahnya warga miskin baru di Kabupaten Kuningan ialah banyaknya pekerja yang terkena PHK. Sekda Kuningan juga memaparkan 72% kemiskinan sumbernya dari para pengangguran yang membutuhkan pekerjaan dan buruh tani yang tidak memiliki tanah garapan. Buruh petani kurang lebih 12% yang punya lahan di bawah setengah hektar. Ada pula penyebab lainnya, yaitu karena banyaknya perantauan warga Kuningan yang kebanyakan menjadi pedagang bubur dan mie rebus di luar kota atau sektor informal. Dengan adanya PSBB ketat harus pulang kampung. Di rumah mereka menjadi pengangguran. Masyarakat Kabupaten Kuningan yang menjadi perantau dan bekerja di sektor informal tersebut ada sekitar 30%. Kabupaten Kuningan menurut gubernur adalah kabupaten yang jumlah orang miskinnya paling banyak meningkat dari 19 kabupaten atau kota lainnya di Jawa Barat yang juga mengalami peningkatan kemiskinan. COVID-19 telah meningkatkan kecemasan banyak orang. Para ahli memperingatkan bahwa
sebagian kecil orang bisa mengalami masalah kesehatan mental yang berkepanjangan, lebih lama dari pandemi itu sendiri. Strategi untuk meminimalkan penyebaran virus, seperti karantina, dapat memiliki dampak negatif, seperti menyebabkan gejala stres pasca trauma, depresi, dan insomnia, kehilangan pekerjaan, dan kesulitan finansial. Selama penurunan ekonomi global juga dikaitkan dengan penurunan kesehatan mental yang berkepanjangan. Masalah kesehatan mental mana yang paling mungkin bertahan lama akibat pandemi COVID-19? Psikolog meyakini gangguan obsesif kompulsif bisa menjadi salah satu kandidat utama. Taylor menjelaskan bahwa ini dapat berdampak jangka panjang karena fakta bahwa OCD muncul dari interaksi antar gen dan faktor lingkungan. Untuk orang dengan kecenderungan genetik pada beberapa bentuk OCD, yaitu obsesi, kontaminasi, dan dorongan untuk selalu bersih, stres COVID-19 kemungkinan akan memicu atau memperburuk OCD. Beberapa di antaranya akan menderita gemorfobia kronis, kecuali jika mereka menerima perawatan kesehatan mental yang sesuai. Bahkan jika pandemi COVID berakhir, beberapa orang mungkin tetap cemas karena masih ada resiko varian virus yang lainnya. Kesepian kronis yang disebabkan oleh isolasi sosial atau perasaan kurangnya makna dalam hidup selama pandemi adalah masalah utama lainnya, kata Nipoda. Beberapa orang tiba-tiba terjauhkan dari hubungan dekat pada era menjaga jarak sosial dan mungkin merasa sulit untuk membangunnya kembali. Yang lain sengaja menarik diri dari dunia luar untuk merasakan rasa aman, dan mungkin menjadi resisten untuk meningkatkan interaksi sosial mereka di masa depan. Saat orang mengalami stres di dunia luar, mereka dapat melepaskan diri dari dunia itu. Begitu mereka mengalami ketidakterikatan ini, mungkin sulit untuk kembali keluar dan bersosialisasi dengan orang lain. Sementara itu, stres akibat COVID-19 kemungkinan besar berdampak mental yang lebih besar daripada mereka yang memiliki pengalaman hidup yang menyakitkan. Mungkin bisa memicu ingatan trauma secara sadar dan tidak sadar, yang bisa mempengaruhi kita semua. Dalam hal ini, kondisi kesehatan mental bisa menjadi jangka panjang, karena bisa membuka trauma yang telah tertutup. Federasi Serikat Guru Indonesia mendorong supaya sekolah memberdayakan guru bimbingan konseling untuk membantu para siswanya yang mengalami masalah kesehatan mental selama masa pandemi COVID-19. Pembelajaran jarak jauh fase kedua ini dinilai telah mempengaruhi sisi psikologis peserta didik maupun pengajarnya. Apalagi ditambah dengan memaraknya pengangguran dan kemiskinan yang terjadi di masyarakat. Itu secara tidak langsung dapat mempengaruhi dampak psikologis orang tua maupun anaknya yang masih bersekolah. Kemudian, karena munculnya hasil survei yang menyebutkan Kuningan mendapat peringkat kedua sebagai kabupaten termiskin Jawa Barat, akhirnya mendapat tanggapan serius Bupati Haji Acep Purnama SHMH. Justru Bupati Acep menilai hasil survei yang dimuat ke publik itu sangat merugikan pihak pemerintah daerah. Ya jelas, kami merasa dirugikan, terlebih dari sisi kepemimpinan saya sangat dirugikan. Tapi saya terima ini sebagai koreksi dan kritikan. Tentunya, ini menjadi hal baik untuk membuat saya bekerja lebih giat lagi membangun Kabupaten Kuningan, kata Bupati Acep saat ditemui awak media Rabu 22 Januari 2021, usai menghadiri pelantikan tim penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Kuningan. Kemudian, Boy Sandi, salah satu pengamat Kuningan, menganggap hal ini sebagai kado awal tahun yang baik. Menurutnya, apa yang diberikan oleh Ridwan Kamil yang sudah mengingatkan dan menyadarkan bahwa ada yang salah dengan tata cara kelola pembangunan daerah sehingga kemiskinan itu terus meningkat. Jangan salahkan COVID karena daerah lain yang berhasil menekan angka kemiskinan juga tengah menghadapi pandemi yang sama. Ini soal orientasi pembangunan, ujar Boy saat diwawancara. Boy mengingatkan bahwa keberhasilan pembangunan itu tidak bisa diukur hanya dengan seberapa bagus gedung-gedung pemerintah, seberapa mewah kendaraan-kendaraan dinas, atau segemerlap apa taman kotanya. Tapi seberapa besar angka kemiskinan bisa dikurangi di suatu wilayah. Ini momentum untuk DPRD dapat melaksanakan tupoksinya secara maksimal. Saatnya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan, lanjut Boy.
Daripada sibuk membantah data kemiskinan yang dikatakan oleh Gubernur Jawa Barat, Boy Sandi menyarankan sebaiknya Pemprov Kuningan fokus untuk memikirkan langkah konkret untuk menanggulanginya. Ya, menurut saya, sebenarnya tidak hanya pemerintah saja yang harus berupaya, tetapi masyarakat itu sendiri juga harus mengupayakan untuk memperbaiki siklus ekonomi sekarang. Mungkin ada beberapa cara untuk meningkatkan ekonomi, baik pemerintah maupun masyarakat. Yang pertama, antisipasi bukan bereaksi. Antisipasi artinya kita waspada dan siap untuk menerima data-data yang akan terjadi, bukan mengabaikannya. Apabila kita mengabaikannya, maka saat terjadi krisis ekonomi, kita akan terkejut. Terus yang selanjutnya, aset alokasi bukan spekulasi. Kita seharusnya sudah mengalokasikan aset kita sebelum terjadi krisis. Apabila mengalokasikan ketika sudah krisis, yang terjadi adalah menjadi terlambat. Kemudian yang ketiga yaitu selalu tingkatkan diri. Hal ini merupakan sesuatu yang penting karena apabila terjadi resesi atau krisis ekonomi yang berkepanjangan, orang yang tidak memiliki nilai tambah dibanding orang lain akan tersingkirkan dan orang-orang yang melebihi kelebihan bisa menjadi membantu mengatasi krisis. Kemudian yang selanjutnya yaitu antisipasi dari peraturan pemerintah. Perhatikan peraturan-peraturan pemerintah. Pemerintah seringkali membuat aturan baru untuk mengatasi krisis, di mana perubahan regulasi tersebut biasanya bisa menjadi sebuah peluang baru. Kita dapat menjadi sukses dan kaya dari krisis dengan memanfaatkan peraturan pemerintah. Intinya jangan panik, jangan bersedih, jangan khawatir yang berlarut-larut, karena kesedihan, kekhawatiran yang berlarut-larut tidak akan menambah atau membawa hal positif bagi kondisi kita saat ini. Pandemi ini akan berakhir, situasi akan membaik dan kembali normal. Teruslah berpikir, berjuang, berusaha dan berdoa. Kita yakin kita bisa melewati krisis ini.